Dunia mengenal sosok Raden Ajeng Kartini, pejuang emansipasi perempuan Indonesia yang banyak memunculkan inspirasi pergerakan progresif bangsanya. Tapi, pernahkah Anda mendengar nama Raden Mas Panji Sosrokartono? Seorang pejuang kemerdekaan di bidang pendidikan, jurnalistik, dan kebudayaan. Ia adalah poliglot yang menguasai 36 bahasa. Sosro nama panggilannya. Ia adalah inisiator kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sosrokartono adalah kakak kandung R.A. Kartini. Bersama sahabat kita Aminuddin Siregar dan pegiat literasi Ren Muhammad, kita akan menelusuri jejak-jejak Raden Mas Panji Sosrokartono di Belanda dan Indonesia. Sebuah perjalanan napak tilas yang membawa kita lebih dekat mengenal sosok inspirator bangsa, sang jenius dari timur. Kita itu perlu belajar, merasakan bahwa sesama manusia itu rasanya sama, asalnya sama. Nah itulah kira-kira dulu yang barangkali dirasakan oleh Eyang Sosro semasa kecil bersama adik-adiknya, Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kardinah di pantai ini hampir seabad yang lalu ketika mereka plesir dari kota Jepara menuju ke pantai yang indah ini. Sosrokartono yang cerdas dan bijaksana, lahir dan besar di tengah lingkungan feodal keluarga Ningrat Jawa yang juga ikut membentuk jati dirinya. Di kota ukir ini, jejak sang putra bupati Raden Mas Aryo Sosrodiningrat dapat kita telusuri. Jepara berasal dari kata ujung para, sesuai letak geografisnya di semenanjung strategis yang menjadi jujukan para pedagang. Sumber lainnya menyebut kata para bisa diartikan sebagai peporo, yaitu tempat bermukimnya para pedagang dari berbagai daerah. Di kota inilah keluarga besar Sosro dan Kartini tinggal. Kami menemui Hadi Prianto, Saya Ren, akhirnya ketemu juga. seorang pensiunan abdi negara yang banyak menuliskan catatan perjalanan Raden Ajeng Kartini dan Raden Mas Panji Sosrokartono. Oh ini Pak. Oh. Kamar pingitan ini boleh dimasuki sama saudara-saudara lagi yang laki-laki? Tidak boleh. Sama sekali ya. Tapi hubungan antara Kartini, kemudian yang Slamet, kemudian yang Sosro itu tidak hubungan kakak beradik seperti sekarang. Ada hubungan yang secara kacau yang ada Jawa yang memang memisahkan. Memisahkan. Itu kemudian keluarga ya. Ini keluarga. Yang Sosro tidak ada. Soekarno tidak ada. Waktu itu dia sudah Belanda. Tahun 1900 Pak. Iya. Berarti ini posisi fotonya dipasang apa ya? Di tahun 1975, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Museum Kartini yang dikelola pemerintah Kabupaten Jepara. Ini terjadi seperti yang kita tahu juga dalam sejarah, beliau ini menguasai hampir 30 bahasa dan barangkali itu membuat beliau lebih berminat pada kajian-kajian tentang bahasa. Muncul pula nama Christian Snugghurkrogne, seorang sarjana budaya oriental dan bahasa, serta penasehat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada beberapa kesempatan, Hurkrogne kerap berselisih pandang dengan Sosro. Teman-teman, sekarang kita berada di depan rumah Snugghurkrogne, salah seorang profesor dari Universitas Leiden yang sangat terkenal. Saya kira bagi yang mengkaji sejarah tentang Perang Aceh, nama beliau sudah tidak asing lagi. Snugghurkrogne ini pernah menjadi pembimbing Sosrokartono dan kemudian seperti juga yang kita baca, proses pembimbingan itu tidak berjalan lancar. Banyak versi tentang alasan kenapa ini tidak berjalan dengan lancar, tapi yang jelas kemudian hubungan itu memang tidak baik dan Sosrokartono tidak meneruskan tingkat lebih lanjut dari Dr. Andes untuk menjadi doktor. Kenapa Snugghurkrogne menjadi Profesor Sosrokartono? Karena
ada pergantian di dalam jajaran pengajar saat itu, yang semula Sosro akan dibimbing oleh Profesor Kern dan kemudian digantikan oleh Profesor Sunuk Hugronje. Ini menarik untuk diungkap karena memang versi-versi tentang hubungan mereka ini masih berselubung misteri. Kehidupan universitas memberikan Sosro kesempatan untuk menjalin kontak dengan sesama pemuda setanah air seperti Husein Jaya Hadiningrat, Noto Suroto, Noto Diningrat, serta Sumitro. Mereka kerap kali berdiskusi dan mulai memunculkan gagasan-gagasan tentang kemajuan Hindia Belanda serta pentingnya belajar bahasa Belanda bagi masyarakat pribumi. Di universitas inilah, pada tahun 1899, Sosro Kartono melanjutkan kuliah jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Fakultas Sastra. Ujian masuk Universitas Leiden sangat ketat. Para calon mahasiswa harus menguasai setidaknya bahasa Yunani dan Latin. Jelas, Sosro berhasil lulus ujian itu dengan hasil cemerlang. Hanya dalam beberapa bulan, Sosro telah menjadi mahasiswa kesayangan Profesor Dr. H. Kern, seorang orientalis dan ahli bahasa Sanskerta. Sosro juga tercatat sebagai anggota Institute for London Volkenkunde, sebuah lembaga yang mempelajari dan meneliti budaya suku-suku Nusantara. Melalui lembaga inilah, namanya semakin dikenal oleh para guru besar dan profesor Universitas Leiden. Di antaranya adalah Profesor Dr. Claudius de Goeje, Profesor Dr. Asif Reide, Profesor Dr. de Groot, dan Profesor Dr. J.S. Peyer. Jalan Braga menjadi tujuan kami. Nama jalan ini terkenal sejak masa kolonial dan dipertahankan hingga kini sebagai maskot dan objek wisata kota Bandung yang dikenal sebagai Paris Van Java. Sosro Kartono meninggalkan jejak besar di Jalan Pungkur dekat Terminal Pondok Kelapa Bandung dengan mendirikan Balai Pengobatan Darussalam. Di tempat inilah Sosro Kartono kerap menyembuhkan orang sakit dengan media air putih. Kini, klinik Darussalam telah berubah menjadi apotek. Berlabuh di Kota Kembang ketika beliau kembali ke Indonesia dari pengembaraannya di Eropa selama 28 tahun. Sebelum sampai di sini, Eyang Sosro sudah lebih dulu menempati rumah di nomor 7 bersebelahan dengan Sekolah Taman Siswa, di mana beliau mengajar berdasar permintaan dari Ki Hajar Dewantara, sekaligus menjadi kepala sekolah. Kita lihat kayu-kayunya yang gede. Nah, disinilah Ibu Kadina tinggal bersama ibu dari Eyang Sosro Kartono. Nah, dulunya di sini bagian belakang dan taman. Sekarang sudah menjadi bangunan. Tuh. Yang saya rasakan ketika melihat rumah yang ada dalam pandangan mata saya adalah betapa bangsa kita tuh punya kecenderungan melupakan sejarahnya sendiri. Saya juga tidak tahu kenapa rumah ini bisa berubah fungsi. Rumah ini salah satu saksi sejarah, saksi bisu dari kedatangan seorang Mahaputra. Saya kira mari sama-sama kita mencermati ya sejarah kita sendiri, menelaah lagi asal-usul kita sendiri sebagai sebuah bangsa. Kalau perlakuan kita sendiri pada sebuah sejarah, pada sejarah bangsa kita sendiri seperti ini, akan menjadi sangat mengkhawatirkan untuk perkembangan bangsa Indonesia di kemudian hari. Sedangkan klungsu artinya biji asam, yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh, yang setiap bagian pohonnya memberikan manfaat. Dedaunannya yang rimbun menjadi peneduh sumber kesejukan, yang senantiasa menjadi pengingat segala perintah Tuhan. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima
mawi pasrah sepi pamrih tebih ajrih sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tebih ajrih. Kudus juga dikenal dengan kuliner khasnya, soto kerbau, yang menjadi simbol toleransi beragama di Nusantara. Nah, rahasianya soto ini apa? Rahasianya di dalamnya ada kerbau, bukan sapi. Kenapa kerbau? Karena Kanjeng Sunan Kudus itu mau menghormati masyarakat Hindu yang mendewakan sapi sebagai totem atau binatang yang kemudian dipuja. Supaya nggak menyakiti hati orang-orang Hindu, Kanjeng Sunan Kudus memilih kerbau untuk dijadikan makanan. Karena saya sudah lapar, saya izin makan dulu. Terima kasih. Di kota inilah perkembangan agama Islam di abad pertengahan berpusat. 3 makam wali atau sunan menjadi buktinya, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu. Saya tahunya ada cerita tentang yang Sosro dulu. Oh iya. Ngerti tak yang Sosro Kartono? Iya, Sosro Kartono. Coba menurut Mas Rudi gimana? Kenapa bisa beliau sampai di sini tuh gimana tuh? Itu setahu kami beliau kan anaknya Bupati Jepara, putra Bupati Jepara. Kalau dulu konon kan tidak terpisah-pisah seperti sekarang. Ya. Tapi lebih jelasnya nanti ini Mas Aren kita ajak sowan aja ke makam. Oh, oke. Nanti kita bisa tanya lebih lanjut. Itu di daerah mana Mas makam? Di daerah Kaliputu. Pemakaman apa namanya? Oh, pemakaman Sidomukti. Sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tebih ajrih sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tebih